Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Bu Mirna ya, kita akan belajar tentang pecahan. Apa aja yang kita pelajari hari ini? Nanti kita akan belajar apa itu arti pecahan, kemudian bagaimana pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahannya seperti apa. Kita lihat ya. Oke, kita lihat part satunya, yaitu tentang arti dari pecahan. Oke, anak-anak udah ada yang tahu pecahan itu seperti apa? Di pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Jadi misalnya ada satu, kemudian diambil bagiannya, maka itu disebut dengan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nih, ada jeruk. Tuh, yang paling atas ini jeruknya utuh atau satu buah. Ya, jadi jeruknya satu buah jeruk. Kemudian di bawahnya itu dipotong menjadi dua, sama besar. Ya, jadi jeruknya dipotong menjadi dua bagian sama besar. Maka nilai satu potongnya itu bernilai 1 dari 2 bagian, atau disebut dengan 1/2. Jadi satu potong ini nilainya adalah 1 dari 2 bagian. Oke, kemudian yang di bawahnya potong lagi. Ya, satu buah jeruknya dipotong lagi menjadi 4 bagian. Oke, jadi dipotong menjadi 4 bagian. Nah, maka setiap bagiannya, satu yang kecil ini ya, itu 1 dari 4, atau ditulis 1/4, artinya 1 bagian dari 4 bagian. Nah, itu yang disebut dengan pecahan. Jadi bentuk A per B itu disebut dengan pecahan biasa. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, A per B, itu disebut dengan pecahan. Nah, A nya ini disebut dengan pembilang, dan B nya ini disebut dengan penyebut. Misalnya seperti ini, nih 1/2, maka satunya ini adalah pembilang dan 2 ini adalah penyebut. Oke, sekarang kita lihat berapa nilai setiap potongan berikut. Nih, wow, ada pizza. Pizzanya dipotong berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dipotong menjadi 6 bagian. Nah, jadi satu potong pizza ini bernilai berapa? Jadi 1/6. Oke, karena satu bagian dari 6 bagian. Kalau 2 potong ini nilainya berapa? Jadi 2 bagian dari 6, berarti 2/6. Kalau 3 potong ini jadi berapa? 3/6, dan seterusnya. Oke, kita ke cake. Wow, enak banget. Jadi cake ini dipotong menjadi berapa bagian? Dipotong menjadi 5 bagian. Jadi satu potong ini bernilai berapa? Oke, betul. Jadi satu ini bernilai 1 dari 5 bagian, berarti 1/5. Kalau misalnya kalian ambil 2 potong, jadi nilai berapa nilainya? Kalau 2 potong berarti 2/5, dan seterusnya. Oke, sekarang ini ada segitiga yang diarsir 2. Kalau yang ditanya yang diarsir 2 ini berapa nilainya? Jadi ini semua bagiannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang diarsir 2 berarti 2/9. Oke, pintar ya. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham apa itu yang dimaksud dengan pecahan, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki bentuk berbeda, akan tetapi memiliki nilai yang sama. Jadi bentuknya beda tapi nilainya tetap sama. Contohnya seperti ini. Ini lingkarannya dipotong menjadi 4,
Yang ini lingkarannya dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dipotong menjadi 12 bagian. Oke, untuk yang pertama itu nilainya adalah dipotong menjadi 4 bagian. Yang ini yang tadi Ibu bilang dipotong menjadi 8 bagian. Sedangkan yang ini dipotong menjadi 12 bagian. Nah, satu potong yang ini diarsir ini besarnya sama dengan 2 potong yang diarsir ini. Dan besarnya juga sama dengan 3 potong yang diarsir ini. Nah, itu yang disebut dengan senilai. Walaupun ini 2 potong, yang ini 3 potong, yang ini cuma sepotong, tapi besarnya sama. Besarnya sama nggak? Tuh, segini ya. Tuh. Ini segini. Nah, itulah yang disebut dengan senilai. Ya, jadi yang ini bisa ditulis. Nih, ini tadi apa, Nak? 1 dari 4, berarti 1/4 akan senilai dengan 2/8. 2 dari 8 ya. Dan juga senilai dengan 3 dari 12. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi bentuk ini, nih, beda kan bentuknya, tapi nilainya sama, yaitu segini. Nah, itu disebut dengan pecahan senilai. Oke, next. Wow, cantik sekali. Oke, kita lihat tabel berikut ini. Nih, ada 1, kemudian di bawahnya dibagi 2, maka itu bernilai setengah. Bawahnya lagi dibagi 3, bernilai 1/3. Bawahnya lagi bernilai 4, berarti bernilai 1/4. Dibagi lagi 5, berarti jadi 1/5 dan seterusnya. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat mana yang senilai dan mana yang tidak. Oke, kita lihat setengah. Setengah ini akan senilai dengan yang mana yang sama juga. Nih, ini. Jadi setengah akan senilai dengan segini juga. Tuh, besarnya kan sama nih. Tapi yang ini setengah, yang ini 1/4 ada 2. Jadi kalau 1/4 ada 2, 1/4 tambah 1/4, 1, 1. Berarti 2/4. Nah, jadi setengah ini senilai dengan 2/4. Kemudian mana lagi yang sama besarnya? Nih, yang ini nih. Nih, yang ini. Ya, nih. 1/6-nya ada 3, berarti juga senilai dengan 3/6. Kemudian, mana lagi? Ini juga nih. Ya, nah berarti juga senilai dengan 1, 2, 3, 4. Berarti juga senilai dengan 4/8. Kemudian juga nih sama besarnya dengan yang ini. Ya, karena luasnya sama nih, segini semua. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. Juga senilai dengan 5/10. Yang ini senilai nggak? Jelas. Ini juga senilai. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/12. Nah, jadi setengah itu senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8, senilai dengan 5/10, dan senilai juga dengan 6/12. Oke, gimana kalau sepertiga? Sepertiga senilai dengan apa? Nih, kita lihat sepertiga. Seret di bawah sini. Oh, yang ini yang sama. Jadi dia senilai dengan 1/6-nya 2. Ya, ada 2 daerah, berarti 1/6 tambah 1/6. Jadi 2/6. 1 tambahkan 1, 2/6. Kemudian senilai dengan yang mana lagi? Nah, bawah sini nih ada nih 1. Nah, yang ini. Jadi bernilai berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 4/12. Oke, apakah sudah paham? Kalau sudah paham, coba kalian cari apa aja yang senilai dengan 1/4. Ya. Dan apa aja yang senilai dengan 2/5. 1/4 berarti yang senilai dengan yang ini. 2/5 berarti senilai dengan, boleh ambil di sini, boleh ambil di sini. Pokoknya nanti luasnya harus sama. Yang ini misalnya kalian ambil. Nah, cari nanti yang senilai atau daerah yang luas daerahnya sama dengan yang ini.
Tuh, yang mana? Nah, yang mana kira-kira? Oke, silakan dicoba ya, Nak. Oke, kemudian juga bisa menggunakan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Pembilang tadi yang di atas kan, kemudian penyebut yang di bawah bisa dikali dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti ini. 18/27. Kalau misalnya Ibu bagi dengan 3, tuh, kalau misalnya 18 bagi 3, 27 juga bagi 3. Kenapa harus dibagi 3, Bu? Nah, baginya itu terserah, tapi harus dengan bilangan yang sama. Kalau atas bagi 3, yang di bawah juga harus bagi 3. Kenapa Ibu bagi 3? Karena ini nggak bisa Ibu bagi 2. Kenapa nggak bisa? 18 bisa bagi 2, tapi 27 tidak habis dibagi 2. Jadi kita harus cari yang habis dibagi 2. Yang nggak habis dibagi 2 maksudnya gimana, Bu? Nih, ya. Jadi 27 ini kan ganjil. Kalau ganjil jelas nggak bisa dibagi 2. Ya, atau kalau mau Ibu bagi jalan ke bawah nih, 27 dibagi 2. Nah, pertama kan ambil yang awal ini dulu. Awal ini dulu kita ambil 2 dibagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya 2. Oh, 2 kali 1, Bu. Satunya tulis di sini. 1 kalikan dengan 2 tadi hasilnya 2, tulis di bawah sini. Nah, kalau sudah kita kurang. 2 dikurang 2. Habis atau 0. 7-nya turun. Kemudian 7 kita bagi dengan 2. 7 bagi 2 nggak bisa, karena perkalian 2 tidak ada yang hasilnya 7. Jadi kita cari yang mendekati perkalian 2 yang hasilnya mendekati 7, yaitu 3. Di 3 dikali 2 hasilnya 6. 7 kurang 6 hasilnya 1. Tuh nggak habis. Ini kan udah habis ya. Nih, satunya nggak habis, ada sisa. Itulah yang disebut dengan tidak habis dibagi 2. Jadi diingat aja anak-anak ya. Kalau dibagi 2, kalau bilangannya ganjil itu pasti nggak habis. Tapi kalau bilangannya genap pasti habis. Ya, jadi nggak bisa dibagi 2. Maka Ibu bagi dengan 3. Oke. Nah, kalau 3 habis nggak kira-kira? Nih, kita lihat. 3. Ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 18? Ada, Bu. Berapa? 6. Kenapa? Karena 6 kali 3 hasilnya 18. Yang bawahnya 27 dibagi 3 berapa? Caranya gini. Ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 27? Ada, yaitu 9. Maka 27 bagi 3 hasilnya 9. Nah, artinya 18/27 itu senilai dengan 6/9. Misalnya, boleh nggak, Bu, aku bagi dengan yang lain? Boleh. Misalnya mau dibagi berapa? Mau dibagi 9? Boleh, karena 18 habis dibagi 9 dan 27 juga habis dibagi 9. Atau begini, perkalian 9 yang hasilnya 18 ada, perkalian 9 yang hasilnya 27 juga ada. Berarti 18 dengan 27 itu sama-sama habis dibagi 9. Jadi 18 bagi 9. Cari perkalian 9 yang hasilnya 18. Berapa? 2. Jadi 2 kali 9 kan 18. Jadi 18 bagi 9 itu nilainya 2. 27 bagi 9, cari perkalian 9 yang hasilnya 27. Berarti 9 kali 3, berarti hasilnya 3. Jadi 27 bagi 9 itu nilainya 3. Misalnya lagi, boleh nggak, Bu, selain dibagi aku mau kali? Boleh. Pokoknya kalau dia pecahan senilai itu boleh dibagi, boleh dikali. Ya, kalau misalnya kali 2, Bu, boleh. Jadi kalau atasnya kali 2, baginya juga harus kali 2. Atasnya bagi 2, bawahnya juga harus kali 2. 18 kalikan dengan 2. Tuh, ada yang nggak bisa 18 kali 2? Ya, kalau nggak bisa dihitung pakai kepala, kita cari pakai
jalan ke bawah. Tuh. 2 kalikan 8, 2 kali 8, 16. 6-nya tulis, satunya simpan di sini. 1 kali 2, 2, tambahkan 1, 3. Nah, berarti 18 kali 2 itu hasilnya adalah 36. Sekarang 27 kali 2. 27 kali 2. 2 kali 7, 14. 4-nya tulis, satunya simpan. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Nah, maka hasilnya adalah 54. Nah, jadi bisa kita tulis 18 per 27 itu senilai dengan 2 per 3, senilai juga dengan 6 per 9, dan senilai juga dengan 36 per 54. Oke, next. Contoh kedua. Ini Bu hapus dulu ya. Kita lihat contoh kedua. Nih, kalau ada seperti ini, titik-titik 8 sama dengan 21 per 24. Kita harus cari berapa titik-titiknya ini supaya dia senilai dengan 21 per 24. Maka kita cari dulu yang ada nilainya. Atas kan nggak ada. Maka kita utamakan yang bawah dulu. 8 ke 24. Kalau dari besar ke kecil pasti dikali. Tapi kalau dia dari kecil ke besar dia dikali. Tapi kalau dia dari besar kemudian di sininya kecil pasti dibagi. Jadi kita cari perkalian 8 yang hasilnya 24. Oke, cari perkalian 8 yang hasilnya 24. Oh, berarti 3. Ya. Kenapa? Karena 8 kali 3 24. Nah, yang ini kan belum ada tadi ya. Nih. Jadi ini belum ada ya. Nah, jadi karena di bawah kali 3, di atas juga kali 3. Yang ini tadi belum ada ya. Nih, Bu hapus dulu yang ini nih. Tadi kan ini masih titik-titik nih, biar nggak bingung. Jadi 8 yang hasilnya 24 itu dikali 3. Karena di bawah dikali 3, yang atas kita tulis dulu kali 3. Nah, jadi ini bacanya gini. Berapa bilangannya yang dikali 3 hasilnya 21. Maka kita cari perkalian 3 yang hasilnya 21. Berapa kali 3 yang 21? Ya, hasilnya adalah 7. Ya, maka di sini nilainya adalah 7. Nah, kalian tulis di sini 7. Gitu ya. Oke, kemudian contoh yang kedua. 2 per titik-titik sama dengan 8 per 36. Sama kayak tadi, kita cari yang nilainya lengkap. Yang mana? Yang atas untuk yang ini. Ya. Nih, jadi yang ini fokus dulu. Tuh. Jadi gimana? 2 ke 8. Kata Ibu tadi kalau kecil ke besar pasti dikali. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Dapatlah 4. Karena di atas kali 4, di bawah kita tulis dulu kali 4. Ya. Nah, jadi bacanya gimana? Ini 24 bukan 24 ya, tapi 36. Salah nih. Ini 36. Ini ya sesuai soal yang ini. Ini 36, ini juga 36. Jadi 2 dikali berapa yang hasilnya 8. Jadi kali 4. Karena atas kali 4, bawah juga harus kita tulis kali 4. Nah, jadi kita cari yang ini berapa nilainya. Ya. Berapa titik-titik? Nah, berapa bilangan yang dikali 4 hasilnya 36. Berapa yang dikali 4 hasilnya 36? Ya benar, berarti 9. Karena 9 kali 4 kan hasilnya 36. Nah, maka di sini isinya adalah 9. Oke. Contoh selanjutnya.
24 per 30 berapa titik-titik per 5. Tuh kita cari yang ini. Karena yang di bawah yang sudah ada, kita selesaikan dulu yang di bawah. Oke. Nah, 30 ke 5 ngecil. Kalau dia ngecil pasti dibagi. 30 dibagi berapa yang hasilnya 5? Atau boleh kalian tukar seperti ini. 5 dikali berapa yang hasilnya 30. Nah, jadi 5 kali berapa yang 30? Kali 6. Berarti 30 bagi 6 yang hasilnya 5. Oke, kalau sudah sama kayak tadi. Nih, ini anggap belum ada ya. Yang mana belum ada? 4-nya ya? Salah. 4-nya yang belum ada. Ini Ibu coret dulu biar nggak bingung. Tuh ya. Nih, misalnya. Jadi kan dapatnya bagi 6 ya, maka atas juga harus bagi 6. Nah, tinggal dia cari aja, kan tadi 24 di sini. 24 bagi 6, hasilnya berapa? 24 bagi 6, dapatlah hasilnya 4. Nah, maka tinggal kita tulis di sini hasilnya berarti 4. Oke, boleh latihan dulu. Ya, silakan kalian cari titik-titiknya berapa. Misalnya yang A nih, 1 menjadi 3. Jadi 1 biar dia jadi 3 kali 3. Jadi kalau atas kali 3, bawah juga harus kali 3. Maka 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, ini Ibu jawabkan yang nomor 1-nya ya. Oke, ini hasilnya 9. Kemudian kita cari lagi yang ini. Yang mana yang komplit? Yang bawah yang komplit. Ya, kita cari dulu yang di bawah. 9 dengan 15 nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa kan tidak ada perkalian 9 yang hasilnya 15. Boleh kita balik lagi ke sini. Boleh. Ya, jadi 3 supaya dia 15 kali berapa? Supaya dia 15 berarti kali 5. Ya enggak? Nah, karena 3 kali 5, 15. Karena atas kali 5, karena bawah kali 5, atas juga harus dikali dengan 5. Oke, berapa 1 kali 5? 1 kali 5 hasilnya adalah 5. Ya, silakan cari B, C, D, dan E. Semangat! Oke, next kita lanjut bagian yang ketiga, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Apa yang disebut dengan menyederhanakan pecahan? Jadi menyederhanakan pecahan itu adalah mengubah suatu pecahan menjadi pecahan senilai yang paling kecil dengan cara membagi. Jadi kalau menyederhanakan itu hanya membagi, tidak ada yang mengalih. Ya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 24 per 30. Jadi ingat, kalau menyederhanakan itu bukan dikali tapi dibagi. Ya, baginya boleh bertahap, nggak harus yang besar-besar dulu. Boleh kita bagi dengan yang kecil dulu. Misalnya, Bu, aku bisanya bagi 2 dulu, Bu. Boleh. Jadi 24 kita bagi 2, 30-nya juga harus kita bagi 2. Berapa 24 bagi 2? Ada yang belum bisa pembagian, boleh cara ke bawah kayak tadi, boleh. 24 dibagi 2. Nah, 2-nya dulu yang kita bagi. 2, ini 2 dulu ya, satu angka dulu. 2 bagi 2, cari perkalian 2 yang hasilnya 2, yaitu 1. Di 1, karena 1 kali 2 hasilnya 2. Kita tulis ini 1 kali 2 hasilnya 2. Tulis di bawah sini hasilnya 2. Kalau sudah kita kurang 2, 0. 0 itu boleh nggak ditulis, 4-nya turun. Nah, jadi sekarang yang 4 kita bagi 2. 4 dibagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya 4. Berapa? 2. Jadi, karena 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 4 kurang 4 hasilnya 0. Kalau udah 0, berarti udah selesai. Berarti 24 bagi 2 itu hasilnya 12. 30 bagi 2 sama.
30 dibagi 2. 3 kita bagi 2. Enggak ada Bu perkalian 3 yang hasilnya 2, perkalian 2 yang hasilnya 3. Maka kita cari yang mendekati aja. Ya, kita cari yang mendekati aja. Berarti 1 kali 2 2, 2 kali 2 4, udah lewat, nggak boleh. Berarti yang kita ambil 1. 1 kali 2 hasilnya 2, kita tulis di bawah sini. Kalau sudah kita kurangi. 3 dikurang 2, 1. Nolnya turun. Nah, jadi 10 bagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya 10. Berarti 5 kali 2 kan hasilnya 10. Nah, kita kurang 10 kurang 10, 0. Kalau udah 0 udah selesai. 30 bagi 2 itu hasilnya adalah 15. 12 per 15 belum sederhana karena masih bisa dibagi lagi. Bagi berapa? Yuk, bagi berapa coba? 12 bagi 2 Bu, bisa karena genap ya. 15 bisa nggak bagi 2? Nggak bisa karena dia ganjil. Cari yang bisa, jangan bagi 2. Berapa? Bagi 3, kita cari perkalian 3, ada nggak yang 12? Ada. Perkalian 3 ada nggak yang 15? Ada. Nah, berarti bisa kita bagi 3. 12 bagi 3, 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Dapatlah 4. Kemudian 15 bagi 3, 3 dikali berapa yang hasilnya 15? Dapatlah 5. Maka hasilnya adalah 4 per 5. 4 per 5 masih bisa lagi nggak dibagi? 4 bagi 2 bisa, 5 bagi 2 nggak bisa. 4 bagi 3 nggak bisa, 5 bagi 3 nggak bisa. 4 bagi 5 nggak bisa, 5 bagi 5 nggak bisa, habis. Maka inilah bentuk yang paling sederhana. Oke, next misalnya 50 per 13. Nah, sebenarnya kalau 0 gini ada atas ada bawah, langsung aja kita bagi dengan 10. Kalau nolnya ada 2 di atas, ada 2 di bawah, langsung aja kita bagi 100. Ini ada 01, 01, berarti kita bagi dengan 10. Ingat kalau pembagian 10 tinggal dicoret aja nolnya 1. Nih, ini coret, ini coret. 5 bagi 1 hasilnya 5. Ini juga coret, ini juga coret. 13 bagi 1 hasilnya 13. Maka 50 per 130 itu paling sederhananya 5 per 13. Masih bisa dibagi nggak Bu? Coba aja, bisa nggak? 5 bagi 2 nggak bisa, 13 bagi 2 nggak bisa. Kalau bagi 3, 5 juga nggak bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5, 5 bagi 5 bisa. 13 bagi 5 nggak ada. Perkalian 5 yang hasilnya 13. Habis. Berarti inilah bentuk yang paling sederhana. Oke, contoh terakhir 18 per 24. Yuk, bagi berapa? Boleh nggak Bu aku langsung bagi 6? Boleh. 18 kan ada Bu perkalian 6 yang 18. 24 juga ada perkalian 6 yang hasilnya 24. Berarti aku mau langsung bagi 6, boleh. Ya, kalau ini Ibu di sini bagi 2 dulu, maka hasilnya 9 per 12, kemudian bagi 3 lagi, hasilnya 3 per 4. Tapi kalau kalian bisa bagi 6 langsung, boleh. 18 bagi 6. Jadi 6 yang hasilnya 18, berarti 3 gitu, boleh ya. 24 bagi 6, perkalian 6 yang hasilnya 24, hasilnya 4, boleh. Ya, maka langsung hasilnya 3 per 4. Tapi kalau nggak bisa langsung, boleh dikit-dikit, bagi 2 dulu, kemudian bagi 3 dulu. Lagi terakhir nih, oh ini terakhir ya. 64 bagi 240. Bagi 2 dulu misalnya, boleh bagi 2 dulu. Ya, dengan cara yang sama, cara berjalan ke sini hasilnya 32. Ya, kemudian 240 dibagi 2 hasilnya 120. Kalau kalian bingung nih, bagikan 240 dibagi 2. Pertama 2 dulu, 2 bagi 2. Cari perkalian 2 yang hasilnya 2, 1 gitu kan. 1 kali 2 hasilnya 2.
Kurangi lagi, 2 kurang 2 habis 0. 0 boleh nggak ditulis kalau di awal. 4 turun, 4 bagi 2, cari perkalian 2 yang hasilnya 4, berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian kalau sisa 4 kurang 4 0. Kalau masih ada sisa 0 tinggal tambahkan di sini 0. Nah, jadi 240 bagi 2 itu 120. Kalau masih ada 0 lagi di sini, tambahkan lagi 0. Kalau masih ada lagi 0 sini, tambahkan lagi 0. Maka dapatlah 24 bagi 2 itu 120. Masih bisa dibagi lagi nggak? Bisa. Bagi berapa misalnya? Bagi 4 boleh. Perkalian 4 yang hasilnya 32, dapatlah 8. Kemudian 120 bagi 4, 0-nya kita abaikan dulu, kita bagi aja dulu 12-nya. Nah, 12 bagi 4. Cari perkalian 4 yang hasilnya 12, dapatlah 3. Tapi karena 0, tambahkan aja 0. Nah, berarti 30. Bagi 2 lagi, Bu. Boleh bagi 2 lagi. 8 bagi 2 4, 30 bagi 2 15 dengan cara yang sama. Jalan ke bawah. Maka hasilnya adalah 4/12. Silahkan kalian coba, ini latihannya ya, boleh di post, dicatat soalnya, kemudian dikerjakan. Oke. Yang tidak bisa silakan boleh ditanya di komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu akhiri di sini. Silakan belajar dan tetap semangat. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.